perlu perlu ke belakang nggak? Tapi gue ngerasa memang dari kita semua sebetulnya L ya? L itu sudah udah diikutin tuh udah lama. Jadi ada satu sosok yang memang dia ngikutin terus. Jaga gitu. Nempel. Oke guys, welcome to Scary Night with Michelle Amanda. Kali ini, di episode kali ini gue gak sendirian. Gue kedatangan bintang tamu. Kebetulan di sebelah gue ada Cima, Shelly Marmali, ada El, dan ada siapa sebelah sana? Sahal. Dan pastinya gue ditemani dengan partner gue, Ramadan. Nah, kebetulan di episode kita kali ini kita direkomendasikan tempat oleh bintang tamu kita. Nah, gue mau tanya-tanya sama Cima, kenapa lu dan tim lo nih merekomendasi kita tim Scary Night with Michelle Amanda untuk menelusuri tempat ini nih, Cim? Ini kan salah satu tempat kita untuk nongkrong, untuk meeting segala macem gitu. Cuman tuh waktu akhir-akhir ini terus banyak yang ngerasain ada keanehan gitu ya, mau dari ini kan sebenarnya restoran tapi bisa dijadiin tempat meeting kita gitu, base camp kita gitu. Terus banyak karyawan sama beberapa dari teman-teman gue ini tuh kayak ada yang ngerasain gitu. Kalau contohnya kayak si El sempet dia cerita waktu kapan ya? Waktu beberapa minggu lalu ya. Minggu lalu dia lagi jalan turun di tangga, itu kayak ada yang ngerasa kepegang gitu ya, kaki lo ya, kayak ada kepegang. Dia jalan sebenarnya mau nggak ada kayak main-main gitu yang enggak, dia cuma jalan turun terus kakinya ditarik, akhirnya lu jatuh sih. Ya sebenarnya pengen jatuh, tapi karena gue pegang tangga jadinya yang nggak gelinding, jadi cuma lompat ke kesandung lah ya, kesandung. Jadi dia yang jadi salah satu tim gue nih dia yang diganggu gitu. Dan belum lagi dari karyawan ya gitu. Nah kebetulan memang yang punya tempat ini ya ini teman gue, orang tuanya, orang tua dari kru kita. Jadi memang kita direkomendasikan untuk ke sini karena memang di tempat ini banyak hal-hal aneh yang terjadi dan berketepatan ini adalah tempat milik orang tuanya dari salah satu kru tim Shelly Marmali, Sehel gitu. Nah terus kebetulan nih lu kan sempet bilang tuh tadi sebelum lu kesini ya, nunjukin ke Koko foto tempat ini. Terus kebetulan Koko ngeliat kayak ada yang nutupin dan lu menyetujui itu, benar ya? Benar. Ada yang nutup tempat ini, itu gimana tuh Kok? Oke, jadi tadi kan pas lu nunjukin tempat, lu belum cerita apa-apa kan? Iya, belum cerita apa-apa. Terus gue lihat memang ada yang nutupin tempat ini gitu. Nah, kalau ada yang nutupin berarti ini ada terkait adanya sihir kiriman, gitu ya, sihir kiriman. Nah, itu menarik buat gue. Kenapa ada orang sampai tega? Karena gue bilang tega kenapa? Karena kan banyak orang yang bekerja di sini gitu loh. Kalau jadi sepi, jadi restoran nggak jalan kan banyak nasib orang yang terganggu. Nah, yang menarik buat gue, apa sih motif kenapa ada orang sengaja nutup tempat ini? Gitu. Makanya pas baru pertama nginjek ke sini aja memang luar biasa. Agak engap, kalian seser nggak sih, kayak berasa engap nggak sih? Kalau gue sih, gue sakit Mual, di sini. sakit, engap. Itu udah kayak emang ciri-ciri satu tempat yang banyak dihuni oleh makhluk-makhluk astral sih yang begitu kan, Pak? Betul. Nah, ibaratnya tempat ini jatuhnya kotor buat kita, ngerti nggak sih? Jadi kenapa bisa mual, kenapa bisa kepala, itu sebetulnya berbenturan antara energi kita dengan energi mereka. Nah, seperti biasa supaya kita satu frekuensi, betul, supaya teman-teman juga bisa ngerasain dan bisa mendengar apa yang gue dengar. Siap ya gue bukain mata batin ya? Iya, seperti biasa. Kalau di Scary Night with Michelle Amanda tuh
Kalau kalian tahu, kita tuh pasti sebelum acara kita akan buka mata batin dulu, selesai acara kita akan tutup supaya kita satu frekuensi semua nih. Jadi nggak cuma gue sama Koko doang yang bisa ngerasain, tapi kayak bintang tamu kita kayak Shalimar, El dan Shell juga bisa ngerasain. Setuju ya? Kita buka mata batin ya. Bingung sih. Deg-degan. Kita bintang tamu nih kalau nggak nurutin. Bismillah aja lah. Nggak apa kok. Tambah satu ya? Oke, apa yang kalian rasain nih? After dibuka mata batin, coba mungkin bisa dari Sel. Untuk saat ini sih gue ngerasainnya kepala gue kayak rada kemeng, kayak abis mabuk gitu, gimana sih? Kayak kondean gitu. Nah, Gitu aja sih palingan. El sendiri, kalau El gimana perasaannya? Kayak ditusuk paku nih sih di sebelah sini. Sakit banget. Iya. Memang ada bentuk benturan energi itu bentuknya kayak tusukan. Jadi di titik-titik tertentu gitu kan. Cima sendiri gimana perasaannya? Panas badan gue. Panas. Jadi ternyata after dibuka mata batin tuh kok punya reaksi ke tiap personal tuh beda-beda ya? Beda-beda, masing-masing. Beda-beda. Karena setiap orang kan Kayak aku pasti berasa di dalam kayak mau goyang apa kayak pegel gitu, kayak berat ya. Heeh. Ya, pokoknya tadi yang disebutin sama teman-teman itu sebetulnya kita sudah di frekuensinya mereka, gitu. Jadi sekali lagi melihat dengan batin itu kita melihat dengan pikiran. Nah, apa yang ditangkap pikiran seperti halusinasi berbayang di sini, kayak gitu loh. Kayaknya gua, nah itu seperti kita udah ngeliat, tapi di sini ranah sini, bukan dengan mata telanjang. Jadi bukan dengan kita melihat wujud itu enggak. Oke. Ini penari dulu ya. Perlu ke belakang nggak? Oke. Aman? Aman ya? Aman. Kita taruh plastik. Karung kalau ada karung. Ya, aman. Dia ini ya sensitif ya? Iya. Sel ya. Iya. Gue nggak tahu. Jadi gini loh. Kalau tadi gue ngerasa memang dari kita semua sebetulnya L itu sudah udah diikutin tuh udah lama. Jadi ada satu sosok yang memang dia ngikutin terus Penjaga gitu. nempel. Jadi bukan penjaga tapi kayak dia ngikut. Ini di satu tempat gitu ya kok. Nah, Kok tidak lama? Enggak itu juga kan. Nggak tahu. Enggak tahu ya karena enggak tahu. Ini baru tahu maksudnya. iya. Jadi gini loh. Energi negatif ketika bertemu dengan energi negatif itu which is itu yang gue maksud sama tadi makhluk astral gitu kan, gue sebutnya energi negatif. Nah, energi negatif itu ketika bertemu dengan negatif itu akan merger gitu. Dia akan gabung jadi satu kekuatan baru. Makanya ketika lu sudah ketempelan makhluk gaib masuk sini itu jadi nambah. Artinya itu yang bikin efek lo mual. Boleh tanya nggak kok? Kenapa? Kan baru tahu nih, gue nih maksudnya kayak ada yang nempel gitu. Ah. Boleh tahu nggak sosoknya tuh apa dan sudah berapa lama? Karena jujur belum tahu dan deg-degan banget ini. Nah, bisa lihat nggak sosoknya apa? Sebutin aja apa yang lo suka. Apa yang kebayang sama lu sosok apa? Iya. Ya, di dia. Belakangnya. Perempuan. Iya, perempuannya tua apa muda? Tua. Betul. Rambutnya kayak apa? Enggak panjang sih, cuman kayak Kusut. Iya. Iya. Kritik kusut. Iya. Terus? Semana sehat sendiri sih. Iya. Iya. Mukanya? Enggak panjang. Cantik sih. Enggak. Oke. Cantik itu sebelah
Sebelahnya? Iya, apa gue ngeliat dari sebelah ya kali ya? Iya, betul. Sama. Cantik sih enggak, tapi ya emang kayak tua gitu gimana sih? Aneh, pokoknya dilihatnya sih aneh, nggak cantik. Tapi kayak kalem gitu loh, maksudnya kayak setan-setan kalem gitu. Iya. Oke, dengan sosok seperti itu ngerasa nyaman apa enggak? Ngelihatnya. Enggak. Gue enggak. Enggak, kalau gue pribadi gue ngeliat sosok kayak gitu nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Oke, ada yang bisa lihat bajunya nggak? Baju sih. Kok orang merah marun ya sih? Nih. Bentuk bajunya apa? Duster apa sih? Ini sebadan-badan. Ke bawahannya, kan dia sininya apa? Kayak sarung kebaya gitu ya? Iya. Kain batik, tapi yang model lipat, Iya. lipat gitu. atasnya kebaya. Kebaya merah marun gitu. Betul. Udah lama ini? Ya. Berapa lama kira-kira? Ada tujuan tertentu nggak? Kenapa? Ada tujuan tertentu atau emang cuma nempel dari suatu tempat? Oke. Jadi kapan gue bukan. Jadi ada dulu kita flashback lagi. Ada dulu lu di titik dimana lu putus asa. Seperti bahwa ya udah kayaknya memilih untuk mengakhiri hidup itu adalah pilihan. Karena lu ngerasa lonely, lu ngerasa gak ada yang peduli. Ya. Pernah di titik itu? Mungkin pernah di titik terendah banget gitu ya, maksudnya sampai yang bener-bener Give up. ya pernah kayak gitu, tapi nggak tahu gitu, maksudnya di otak tuh untuk sampai suicide gitu ya nggak ada gitu, tapi emang bener-bener pernah di titik kayak gitu tuh pernah. Jadi kayak udah nggak ada orang lain Udah lagi bingung, udah ya, bingung. yang peduli sih, kayak aduh gue mau ngapain, terus mau minta tolong ke siapa, mau cerita ya itu tadi kayak stuck. Ya pernah. Nah situ. Dan di situ ada hal yang belum selesai, ada hal yang nyangkut. Jadi kayak ada dendam. Ada apa? Dendam. Yes. Oke, masih nggak usah dilanjutin. Oke, ini out of topic sih sebenarnya Asli, sih. cuman Ini kan natural aja ya. tadi kan lagi ditanya pas kapan ya, pas kondisi kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke penelusuran Iya. tempat ini. Kita mau awal dari mana nih kok? Oke. Enggak sih, tadi ada satu sosok, dia perempuan dengan selendang hijaunya, mungkin penari yang dia Dia tadi di depan ini joget-joget gak berhenti. Iya. ya. Sekarang makin dekat. Nah, gue sih tertarik dengan sosok ini. Kenapa? Karena sepertinya dia akan menceritakan sesuatu terkait kenapa tempat ini jadi apa ya? Jadi ditutupin, jadi dibikin sepi. Dan gue butuh media. Siapa dulu? Lu? Isya? Dia mau ngasih ke siapa? Ke dia apa ke gua? Nih, sekarang sih. Nunjuknya lu kok. Tadi apa sih? Si kainnya itu digituin ke lu. Kayak choose one. Ya, sini. Sama. Gue merinding beneran. Gue merinding. Mau menceritakan sesuatu. Kamu disuruh. Untuk apa?
Terkait dengan pemilik. Oke. Apa tujuannya? Dendam? Dendam sama siapa ya? Ya sama. Apa yang mau disampaikan? Pergi ya? Saya benci. Saya benci. Benci ke siapa? Ke siapa? Keluarga. Kenapa kalau boleh tahu? Apa salahnya? Sakit. What? Buka. Buka. Kita nggak bisa menilai ini benar apa salah gitu loh, atau apapun yang terkait misalnya benci, maksudnya baik keluarga lu ataupun yang nyuruh ini, itu bukan ranahnya kita untuk bilang benar apa salah, karena itu ada sudut pandang beda gitu loh. Cuman yang pasti ketika ada sihir yang apa ya, yang dilakukan itu sih jelas salah gitu. Cuman yang gue rasain ya. Oke, apa yang lo rasa? Dari awal ini memang dia sosok penari, memang benar. Gue ngerasa gue bisa menarik memang, benar. Cuman kayak ini wanita kok kayak jadi kayak pernah disakitin ya. Bukan ini kayak yang ngirim ini tuh sakit hati, entah. Pokoknya gue gak ngerti ya gimana cara ngejelasinnya. Kok cuman kayak yang gue rasakan itu rasa sakit hati yang dalam, nyesek gitu. Nyesek banget, sampai gue tuh pedih banget. Kelar. Dan gue emosi banget sama keluarga lu gitu sih. Gitu, jadi ya kita we don't know ya history lu dari keluarga gitu ya. Cuman dia kesini bukan karena tidak ada sebab sih. Latar belakangnya dendam lah ya. Banget sih, banget. Ini tangan gue sampai merah. Dan gue ngerasa ini susah banget, agak kuat ya. Itu makanya tadi. Jadi gue sesek banget ini mau kayak berasa kayak nyangkut gitu jadi gue. Tadi aja sampai enggak. Dia kayak nggak mau keluar gitu ya? Iya. Gue juga ngerasa gitu. Ya tadi karena Tapi nggak bakal indah. no. Apa ya? Lalu tadi karena ketika diberikan kesempatan ini menyampaikan ya tadi, nah itu loh. Cuma sekali lagi, sorry ya bro, jadi maksudnya ini bukan artinya kita ngebahas masalah lu posnya bener apa salah, enggak kesana ya bro ya. Tapi yang jadi garis bawah buat gue adalah ketika seseorang sudah bermain ilmu hitam, sudah bermain sihir, itu jelas salah. Itu aja. Apapun yang dasarnya, gitu loh, ya kan? Kita sih nggak perlu balas sih, nggak usah balas. Nggak usah. Itu akan balik ke dia deh. Iya. Karena kenapa gue bilang tetap yang main sihir itu adalah salah? Ya kalau ada hal yang memang bisa dibicarakan secara nyata, kenapa sih harus pakai iya? Sementara kan yang menggantungkan hidupnya di sini bukan cuma 1-2 orang, banyak. Artinya apa? Orang tersebut zolimnya bukan sama keluarga lu doang. Banyak orang nggak bersalah di sini ikut kena imbas dari Iya dong, iya kan? Iya, Nah kemudian
Benar sih, make sense. Kalau mau di breakdown lagi, nah orang-orang yang kerja di sini apa nggak punya keluarga juga? Benar. Yang jadi terganggu dengan dengan kelakuannya dia mengintimidasi sihir. Contoh kecilnya aja, lu kan deket kan sama dia, maksudnya kemana-mana bareng, jadi yang digangguin tuh lu. Gue enggak. Iya, jadi memang benar kata si Koko, jadi orang-orang sekitar nggak bersalah diganggu, kayak lu contohnya kan lu dijatuhin lah, pas segala macam. Karyawan. Jatuhnya kan lebih parah, kenapa lebih parah? Iya benar. Nggak langsung ke yang bersangkutan gitu loh. Iya. Jadi malah kemana-mana, jadi ke karyawan ya, ke lu, belum ke penghuni kos yang lain. Karena ada Kenapa? orang yang ketimpaan terus tuh, apa ya, rep-rep gitu loh. Kalau nggak tahu mereka cerita apa nggak ya? Kasihan loh. Kenapa nggak langsung tertuju ke masa kayak? Iya, kenapa nggak langsung Kayak anaknya. bersangkutan gitu? Ya, karena memang sekali lagi gini, ketika permasalahan itu diselesaikan dengan ilmu hitam, ilmu hitam itu artinya ada perjanjian orang yang bersangkutan dengan makhluk gaib, dengan jin misalnya. Nah, ketika dia melakukan perjanjian dengan jin, ini kesempatan jin untuk tidak hanya mencelakakan satu dua orang, dikasih momen gitu loh. Aji mumpung lah. Aji mumpung. Ya itulah sifatnya setan. Gitu loh. Iya, jadinya kemana-mana. Oke. Apa yang sama rasanya? Belakang Ada yang nempel ya? Ada yang kayak udah ngedesak-desak ya? dulu banget ya. Sosoknya apa? Yang lo rasa? Rambutnya panjang, gondrong gitu, nggak beraturan. Boleh jadi media? Boleh. Siap. Oke. Cuma biasa. Oke. Apapun yang dirasakan, ikutin aja. Kamu dingin di mana? Siapa nih? Hah? Mau apa? Mau apa kesini? Mau kamar dulu nggak? Boleh berdekat. Oke? Takut. Kok dia nggak mau ngomong sesuatu? Emang gak mau ngomong? Nggak. Cuma kayak ngeledek sih. Kayak ya. Masih Banyo tau nggak sih? Tapi ngajak main gimana sih? Enggak, tapi emang tadi pas kamu kemasukan itu ya nggak tahu kenapa aura yang ke gua tuh kayak gua langsung gak Iya, bisa nahan nggak ketawa bisa nggak sih, kayak pengen iya. ketawa banget. Kayak lu ngelawak Nah ini kan banget kayak sih. setan bercanda nih Iya. jatuhnya. Ini gimana nih? Kalau setan bercanda begini kan bikin kita ketawa, sebenarnya kan kalau bikin ketawa itu kan Ini baru pertama kali apa gimana? jujur gue baru ini kayak yang Iya. ini yang kedua kali kok. Seharusnya. Pocong yang masukin gue itu bikin gue ketawa juga. Oh, Yang kan ada kalau foto kan lu gerakannya kayak. Nah tapi kalau ini nggak sih, ini kayak pertama kali yang bener-bener bikin gue ketawa. Iya. Udah Nih, keluarin sih kok. Nah itu, nah kalau begini nih bagus atau enggak nih kok? Kan bikin kita ketawa nih kok. Tapi gue pengen waktu itu. Karena kan persoalannya tahu gini. ya, sumpah. Karena persoalannya coba perhatiin, kalau orang yang udah bercanda di sini itu melampaui batas, ngakaknya udah wah sampai segimana. Coba deh, lu kan yang punya tempat ini. Iya, Iya nggak? di bawah. Ini kalau bercanda, ada yang bercanda, Berlebihan. ngakaknya Kelebihan ketawanya. Tapi gue nggak ngeliat kalian loh. Iya, dia blank.
Mau nge-play gitu tapi bonek Ya waduh. kayak pengen mana sih lu? Kok dikeluarin sih kok? Nggak mau. Kok dikeluarin? Penasaran tahu. Dia nggak akan. Oh dia nggak akan ngomong. Dia mulutnya nutup. Gitu. Berarti kok emang kalau makhluk gaib gitu bakalan ngedeketin sama orang-orang yang memiliki satu karakter dengan dia gitu. Iya. Mungkin kan nggak? Iya, aku baru mau nanya itu tuh. Jadi Jelas. yang mereka pilih, jadi kayak mereka memasuki satu manusia itu mereka tuh milih yang karakternya agak menyerupai mereka atau Betul. Sama. Betul. Itu karena mereka bisa berarti mereka juga sekalinya pun mau di mediasi gitu, mereka juga pengen all out. gitu. Iya. Jadi makanya nggak mungkin si hantu lucu tadi masuk ke gua karena mungkin gua kurang lucu kali ya. Iya. Jadi kan Ini dari poster juga sama kali ya. iya, tinggi, kurus, cuman tangannya panjang. Gondrong gak sih? Gondrong. Tapi kenapa gue bilang percuma? Karena dia gak akan ngomong. Iya tapi kelihatan pas dia kayak gitunya tuh kelihatan yang kayak dia tiba-tiba ketawa ya. Iya, kayak mouse. Iya kayak mau buka mulut itu kayak susah gitu. Iya. Akhirnya malah ketawa. Saya nggak lihat, saya akan nonton. Ternyata setan ada yang bikin lucu juga, bikin ketawa, tapi tetap Tapi mengganggu kelihatan aja, namanya juga lah. muka lu nggak memerah. Tapi kalau penglihatan gue ya, bibir lu tuh kayak gede banget gitu. Iya, lebar. Kan benar? Kayak lebar banget gitu, kayak lebar banget wah. Bukan begitu, bukan lebar begitu kan. Beda. Beda. Coba nanti kita lihat ya di channelnya Kamisa. Kalau merah bisa merah. Itu karena apa ya? Apanya? Apa namanya? Memang wujudnya begitu ya? Terus maksudnya memang kenapa nggak mau ngomong? Kenapa dia? Oke. Kenapa? Karena memang nggak semua makhluk itu pun dia mau mengungkapkan sesuatu. Karena dia melihat ada energi yang lebih besar yang dia takutin. Nah, karena gini loh. Di sisi lainnya kehidupan kita ini ada kehidupan lainnya. Nah, kehidupan ini pun sama seperti kita. Dia ada penguasa, dia ada yang namanya atasan. Kemudian secara energi ada yang secara usia lebih lama. Itu sama. Kehidupannya kayak di kita. Dan semua itu apa? Semua jin. Jin ya, berarti mereka tidak pernah menjadi manusia ya? Ya. Beda ya? Beda. Karena kan makhluk itu ada jin, ada manusia, ada malaikat yang kita ketahui. Nah, sekarang gue mau tanya, setan itu apa? Apa beda? Sepengetahuan gue ya. Kalau salah ya mau koreksi ya. Kalau setan itu menurut gue jin gitu. Misalnya kita ngelihat satu sosok A, itu karena mindset kita aja gitu. Karena kita taunya, oh ini bakalan kita takut nih sama si A, sama setan A, ntar pasti yang muncul itu karena sugesti kita gitu. Menurut gue kayak gitu. Karena jin kan emang menyerupai apa yang Betul. manusia pikirkan gitu. Betul. Nah, berarti setan itu makhluk apa bukan? Ke sifat ya kayaknya. Setan itu kayak sifat deh. Iya. Iya. Makhluknya jin. Betul. Setan itu kata sifat, artinya menjauhkan dari. Jadi baik manusia ataupun dari kalangan jin, ketika manusia atau jin tersebut itu menjauhkan dari ketaatan kita sama Allah, ketika itu dia menjadi setan. Setan itu kata sifat. Gitu loh, aktivitasnya itu loh. Jadi yang kita bilang pocong, yang kita bilang apa ya, tuyul, genderuwo, semua itu apa? Itu setan dari kalangan jin. Kenapa sebut setan? Pada saat mereka mengganggu, menggoda, menjauhkan kita dari ketaatan. Jadi kalau setan dari kalangan manusia ada. Lu mau ibadah, terus temen lu larang. Nah, dia itu setan dari kalangan manusia. Gitu. Berarti lebih ke kata sifat ya? Iya. Kata sifat, ya perilaku kali Iya. ya? Mungkin kan Tinggal. manusia juga tahunya bahwa setan itu ya makhluk. Iya. Satu sosok, bukan. Gitu. Makanya
yang namanya jin itu dia diciptakan sama, tujuannya buat ibadah, kemudian kehidupannya sama kayak kita. Mereka berkembang biak, mereka mereka makan, mereka bersekolah, mereka sama. Itu kenapa pernah denger nggak ada jin kafir, ada jin muslim? Iya. Sama kayak manusia. Karena jin itu diciptakan tujuannya itu buat beribadah, gitu loh. Tujuannya buat ibadah. Nah, ketika jin itu ingkar terhadap aturan Allah gitu ya, dia menjadi kafir. Itulah ada jin kafir. Gitu. Ternyata beraneka ragam kayak manusia juga ya ternyata ya jin itu ya. Tapi kok berarti Kenapa? banyak maksudnya beraneka ragam ya. Iya. Tapi kok kalau ada sampai sosok gitu yang emang kayak mencelakain, maksudnya kayak misal kayak tadi yang di awal Cima bilang kan, maksudnya ini kan tempat tinggal juga kan, Yeah. ada kos-kosan juga di sini. Nah, apa kan sering tidur di sini juga. Nah, sempat ada gua sama beberapa karyawan pun pernah kejadian sama, yaitu jadi pas mau turun tangga, jadi kaki kayak dipegang, kan ini turun nih. Jadi kaki kanan dipegang, ya udah tiba-tiba tuh kaki kiri tuh udah loncat aja 2 brek gitu. Dan itu emang kerasa banget gitu, kerasa kayak emang ada yang kayak tahan gitu ya. tahan gitu. Itu gimana? Nah untuk ketika itu jin itu menjadi setan ya, karena dia mengganggu. Oke. Nah biasanya untuk setan-setan yang memang dia menunjukkan eksistensi, nakut-nakutin, kemudian itu tadi kayak jatuh-jatuhin barang misalnya, atau tadi nanam kayak gitu, itu biasanya memang dia diperintahkan. Makanya dia bisa eksistensinya terasa di frekuensinya kita gitu loh. Diperintahkan oleh manusia. Ya. Oh, oke. Kayak tadi ya, berarti yang ngirim-ngirim black magic gitu ya? Iya. Oh, oke. Belum lama sih di sini dengar kata nyokap tuh berapa hari lalu katanya ada yang bunyiin baskom gitu, itu berarti gede dong Bang, Iya. frekuensinya dia. Betul. Dia punya energi luar biasa dong kalau bisa. Betul. Betul. Karena memang aturannya adalah ketika jin dan manusia ini diciptakan itu dengan tempatnya sama tapi di sisi yang berbeda dan satu sama lain tidak saling mengetahui. Itu aturannya. Nah, ketika satu sama lain melampaui batas, contohnya tadi ada jin yang sampai bisa mengganggu manusia ataupun manusia yang bersekutu dengan jin, gitu loh. Itu pasti ada perjanjian. Iya. Dan perjanjian selalu ada tumbal. Ada. Karena sebenarnya aturannya memang jin dan manusia itu diciptakan di dunia yang sama, tapi di dimensi yang berbeda dan tidak boleh saling mengganggu. Iya. Dan sebetulnya satu sama lain tidak saling mengetahui. Apabila saling mengganggu dan mengetahui, berarti memang ada perjanjian antara jin dan manusia dan akan melibatkan tumbal gitu ya. Iya. Akan menimbulkan tumbal. Oke. Paham. Contohnya kayak tadi aja tuh. Tadi kita kan rame-rame kan dalam lift. Ya kan? Dalam lift. Michelle, tadi banget Michelle. Kan kita lagi bahas tuh. Caca berarti si Koko bisa lihat dong di sini ada gini kan. Salah satu tempat kita tadi kan. Terus kata Michelle, iya bisa gini. Udah kan. Terus tuh kalian keluar lift tuh. Set kalian keluar. Tadi mau pakai mobil. Liftnya tuh gitu. Terus nggak bisa ketutup. Pas kita udah pencet, ketutup lagi. Sampai keluar loh. Aku sih pernah ngeliat kejadian, maksudnya di HP ya gitu, forwardan dari teman-teman biasanya ada sesuatu gaib yang buat ini magnet ini nggak bisa ini ya karena biasanya sih digituin, dihalangin gitu Cel. Jadi kan pas banget tuh real kita bertiga tuh pas lagi nih. Pas kita bertiga udah keluar ya. Pas bertiga pencet gitu kan. Iya udah pencet pasti gini lagi. Wah. Oh mungkin pas kamu udah keluar mereka jahil kali gitu. Iya. Sama Cima ditendang-tendang kan. Makanya keluar tuh kita udah tuh baca-baca lagi. Tutup. Pas kita keluar, kita udah baca-baca baru kita masuk lagi, tutup normal. Gak ada apa-apa.
Tapi sempat dipencet dulu ya. Ternyata nggak error, itu bukan lift yang error. Tapi emang pintunya nggak mau tutup. pintunya nggak bisa kok. Jadi bukan dipencet nih sekali tek teng gitu kan. Pencet lagi tek teng, pencet lagi coba teng. Oh Kalau di gitu kan berjahil. itu kan enggak. Itu bagaimana tuh? Masa ada yang kirim kan? Enggak, nah. Apa karena dia tahu kehadiran sosok kalian gitu, atau dia malah menunjukin ke kita Iya, gitu bahwa eksistensi. Ada. Nah, sampai dia bisa melakukan itu berarti energinya besar. Atau ada pesan yang ingin disampaikan. Kenapa? Karena di antara kita ada yang mengetahui ke alamnya mereka. Karena kamu tuh mungkin tadi dia sempat bahas insiden tragedi yang terjadi. Ingat nggak tadi ngebahas? tapi emang depan pintu, emang depan lift ya tadi aku nanya. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Diharapkan dengan eksistensi mereka bisa menyampaikan bahwa ini kayak gua masih nyangkut dan waktu itu gua ditumbalkan segala macam. Nah, itu biasanya kayak gitu. Mereka ingin menyampaikan sesuatu. Oke. Dan hype di busuk. Merinding sumpah. Ikut gak sih? Kok Ikut gak sih? Enggak, mungkin kalau gue tuh mikirnya tadi ya pakai logika gitu ya, karena Koko kan bisa, pasti kan kalau orang yang bisa kayak gitu kan pasti narik kan. Iya, Betul. ada magnetnya. Yang mungkin entah ikut dari atas atau apa, jadi turun ke bawah sampai parkiran Kamiset tadi. Nah, kan aku kan parkiran kan yang di sebelah kan. Nah, akhirnya kan aku mau naik lagi nih ke G nih. Pas mau naik lagi, kok dibuka? Mau ditutup, pencet nggak bisa. Udah kayak gini, didiemin, Sudah benar kayak ada yang halang. Coba deh kalau lift yang ada magnetnya, kalau kita gini kan gini deng gitu. Berarti kan ada sesuatu penghalang. Ayo sama Cima digini terus kita keluar. Jadi enggak, gue tendang sambil gue baca-bacain kan. Wakbar gue gituin, gue saya tendang kok. Terus habis itu kita keluar, pas keluar baca-baca dulu aja baru kita masuk lagi. Karena kan kita yang tadi ngebahas mereka. Dan itu baru banget terjadi di sini. Iya, berarti mereka tuh peka ya, kalau mereka kita bahas tuh mereka Iya, tahu. Dan mereka karena gini loh. Karena kan ada yang banyak korban yang mereka dijadikan tumbal gitu loh. Ya apalagi terkait dengan dibalik berdirinya gedung-gedung pencakar langit, dibalik berdirinya hotel-hotel mewah. betul. Wah. Ngaco. Oke deh Manisha nih, kalau kita terus ini El, Cima, Sheryl nggak kelar-kelar nih kan, pasti panjang banget. Bisa kita lanjutin di next episode. Nah pokoknya kesimpulannya sih sebenarnya kayak moral story-nya di sini menurut gue apa yang menjadi permasalahan di dunia, di bumi itu kita bisa selesaikan di dunia secara manusiawi, tidak perlu menelibatkan makhluk lain atau membuat perjanjian dengan makhluk lain. Dan bisa Koko tambahkan juga moral story-nya nih buat Mbak Michelle. Jadi apapun yang terkait dengan keterlibatan orang pintar, dukun, apapun itu sudah pasti kalau dengan tujuannya tidak baik seperti ini, itu mintanya dan perjanjiannya itu dengan makhluk lain. Jin, dan tidak ada yang gratis pada saat kita melakukan perjanjian dengan makhluk lain. Makanya nggak ada untungnya ingin melampiaskan dendam atau apapun itu, tapi melibatkan pihak ketiga. Gitu ya kan, makanya berarti selalu tidak ada yang gratis poinnya gitu. Jadi kalau bisa diselesaikan secara manusiawi, secara duniawi, selesaikanlah secara duniawi, tidak perlu melibatkan makhluk-makhluk yang bukan dimensi kita gitu loh. Karena itu akan melibatkan tumbal-tumbal gitu kan, yang tidak bersalah, kasihan gak sih? Itu sih moral story-nya. Nah buat Manisha juga di rumah atau dimanapun berada yang kepengen banget nih kira-kira gue sama Koko datengin dong satu tempat ini dong, gue penasaran nih, pengen ngulik di tempat ini, gue pengen tahu historinya. Kalian boleh banget komen di kolom di bawah. Jangan lupa juga di like, di share, subscribe, and aktifin tombol lonceng notifikasinya supaya ketinggalan video terbaru dari gue dan Kak Ramadan. Jangan lupa juga di follow, di like, share, komen, subscribe YouTube channelnya Shalimar Malik. Thank you banget loh El, Shalimar dan Sheryl. Kapan-kapan mah undang ke tempat gue ya, karena itu tempat gue tuh serem. Siap. Nah berarti udah ada request nih ya kan, di episode berikutnya Shalimar Malik pengen kita kupas tuntas tempat tinggalnya. So penasaran ya sih? Ikutin terus, keep watching di next episode. Thank you for watching. Bye.